dalam jaringan, Luar dari luar jaringan. Dan tentunya saya sangat berbahagia sekali pada siang hari ini kita kedatangan seorang guru, seorang tokoh nasional yang sangat saya kagumi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo. Eh, saya mengangkat beliau sebagai guru saya, meskipun beliau nggak pernah setuju, tapi karena eh, mungkin dalam separuh dari karir saya sudah 30 tahun di Kementerian Luar Negeri, tapi 15 tahun itu ada satu kata-kata beliau yang saya ingat sampai sekarang, bahwa Indonesia itu eh, bisa maju kalau bertumpu nomor satu tentu pada SDM-nya, manusianya, tapi yang kedua adalah nilai tambah dari hasil alamnya. Dan apalagi sejak beliau baik sebagai menteri maupun sebagai pendidik dan sekarang di APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan, punya misi yang luar biasa dalam bagaimana caranya hutan kita yang begitu luar biasa itu mensejahterakan rakyat dan bukan hanya rakyat Indonesia sekarang tapi juga rakyat Indonesia di masa depan. Nah, kita para diplomat Indonesia ini kan di hari-hari ini tugas kita sebenarnya sudah jelas, yaitu sebagai marketer dan sales person nomor satu di Republik ini. Ya, Presiden itu kan kalau pidato di hadapan duta besar di mana-mana ya jualan, jualan, jualan. Karena itu buat saya pengetahuan tentang produk itu sangat ada sesuatu yang mutlak. Ya. Dan kalau kita pengen tahu produk-produk hasil hutan, ya yang paling pas adalah kita mendapat ilmunya langsung dari Pak Indroyono yang kacamatanya itu sangat lebar. Jadi beda kalau yang pengusaha dari awalnya kan pasti kayak beda. Kalau Pak Indroyono kan sudah pernah di polisinya, di kebijakannya, sampai kepada detail eh, pengelolaannya, governance-nya dari hutan-hutan kita itu. Apalagi sekarang kita yang di Direktorat Jenderal Amerika Eropa ini sama hampir semua negara yang sebagai tanggung jawab kita dalam mengelola hubungan luar negerinya, hampir semuanya membawa isu hutan dan produk-produk hasil hutan. Ya, artinya kita harus betul-betul mendalami each and every one of us. Ya, nggak boleh bukan bagian saya, bukan bidang saya, nggak begitu. Karena kita bisa bertukar posisi dalam sekejap, bisa tukar kan kita semuanya mesti jadi generalis. Ya, jadi itu jadi saya harapkan teman-teman juga bisa mendapatkan bukan hanya ilmu pengetahuan dari Pak Indro, tapi juga inspirasi dan teladan seperti halnya yang saya nikmati selama ini, sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi dengan tekad bersama yang lebih kuat lagi. Tentunya kepada Pak Indro, terima kasih banyak. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, tapi Bapak sudah tahu isi hati saya. Saya tidak perlu ungkapkan dalam kata-kata. Kami sangat apa istilahnya ya, kita punya rencana di Direktorat Jenderal ini untuk menjadikan negara-negara di Amerika dan Eropa ini yang jadi tanggung jawab kita ini sebagai partners. Jadi karena kan kita Indonesia ini sudah harus bertransformasi menjadi negara yang lebih kuat daya tawarnya
posisi tawarnya. Karena itu mitra-mitra kita ini, partners kita ini harus bisa kita hadapi dalam posisi yang seimbang. Gitu ya, karena itu memang akan tergantung dari kualitas diplomatnya. Gitu. Kalau negaranya bagus, diplomatnya memble, percuma juga, Pak. Jadi inilah sebabnya kita sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak mau hadir pada siang hari ini. Dan saya persilahkan. Ini semua kalau Bapak lihat, saya udah paling tua, Pak. Paling sama Mama Mas Daryanto nih, Direktur. Kita udah yang sisa-sisa Laskar Pajang. Yang lain-lain apa namanya relatif anak-anak muda. Direktur Novik ini saya udah dubes aja, dia mungkin masih sek 3 kali dulu. First posting. Iya. Jadi, tapi mukanya masih imut-imut. Nah, apalagi yang lain-lain. Tapi kalau UV ini kawan saya seperjuangan dari dulu. Cuman dia tampangnya memang awet muda, Pak UV. Tapi mungkin dia lebih pensiun dan lebih duluan dari saya nanti. Yang lain-lain saya malah banyak yang belum kenal karena kita baru juga di sini, baru 3 minggu terus ketemu semuanya. Tapi mukanya masih imut-imut. Demikian Pak. Terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tampangnya memang awet muda, Pak. Tapi mungkin dia lebih pensiun dan lebih. Terima kasih banyak Bapak Duta Besar Umar Hadi atas kata sambutannya. Mudah-mudahan kata sambutan yang baru saja diberikan dapat memberikan motivasi untuk kita semua agar lebih penasaran dan semangat untuk menggali isu terkait keberlanjutan dan daya saing hutan Indonesia ini, Pak, nanti. Lalu selanjutnya ini kami memajukan acara sesi foto bersama. Terima kasih banyak Bapak Duta Besar untuk dilaksanakan sekarang. Mudah-mudahan kata sambutan yang kami persilahkan bagi memberikan motivasi untuk kita semua agar lebih penasaran dan semangat untuk menggali isu terkait keberlanjutan dan daya saing hutan Indonesia ini, Pak, nanti. Tapi itu yang daring kalau udah foto jangan pada kabur. Kami memajukan acara sesi foto bersama. Terima kasih untuk dilaksanakan sekarang. Di absen sama Bu Ses. Kami persilahkan. Kalau yang kabur nggak dapat SPJ. Silakan Bapak Husin.
ITB Teknik Geologi, jadi apa yang ada di dalam bumi. Kemudian S2-nya Remote Sensing, itu tahun 81 di Universitas Michigan. Jadi tahun 81 aja Bapak udah kepikiran untuk mendalami remote sensing ya Pak. Kemudian di S3-nya juga dengan Geologic Remote Sensing, itu tahun 87 dari Universitas Iowa. Ditambah lagi, belum cukup sebagai PhD, ada postdoc-nya juga tentang Remote Sensing Satellite Ground Station Management Training. Itu di Kanada tahun 92. Jadi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, kemudian karirnya, saya pikir lengkap sekali Pak Indroyono ini. Jadi mulai dari bawah bumi, kemudian ke laut, kemudian sekarang di atasnya, di hutannya. Hari ini Pak Indroyono akan berbagi ke kita. Saya kebetulan sudah sempat melihat presentasi Bapak. Sangat komprehensif. Dan saya yakin akan banyak yang dapat kita peroleh dan akan menunjang tugas-tugas kita ke depannya. Pada Pak Indroyono, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirjen saya masuk kawasan salah mungkin ya. Pak Dirjen Kawasan Amerika dan Eropa atau AMEROP, Pak Dubes Umar Hadi, yang saya hormati Ibu Sesdijen, para direktur, para diplomat, moderator, Pak Anwar Lukman Hakim, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut via Zoom. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, terus terang aja deh, diundang oleh Pak Dubes, Pak Dirjen ini ya. Karena kehormatan bagi kami, tadi Mas Anwar belum nambahin saya, tambahan CV ya. Saya itu megang paspor diplomatik pertama kali itu tahun 70. Wah, Anda belum lahir ya. Jadi kami keluarga diplomat, tapi diplomatnya juga sempalan, dan pernah jadi mobil saya CD di Roma, tapi bukan CD KBRI Roma. CD-nya United Nations gitu ya. Jadi saya pernah punya paspor diplomatik yang warna hitam itu, tapi punya paspor yang laissez-passer juga yang warnanya merah. Jadi alhamdulillah. Jadi minta saya tahulah seperti apa Bapak Ibu sekalian, seperti apa ini Pak Umar segala, saya kagum lah gitu. Makanya sekarang saya di sini ini bisa sharing ya. Jadi mau nanti diskusinya kita ramaikan gitu. Kenapa kok saya di sini sekarang gitu. Itu nanti ujungnya bisa lihat, ya gara-garanya bukan saya pengusaha hutan, saya ngurusi kebakaran hutan. Nah, itu nih. Baik, next. Bapak sekalian, ya, saya terima kasih juga dan selamat nih Pak Umar ini 3 minggu lalu sama saya sedang makan siang gitu. Tahu besoknya beliau WA saya, Hendro saya jadi dirjen. Beliau ini luar biasa, Anda kan saya ngikutin gitu. Yang undang saya ke Seoul ya beliau. Ya, kalau Anda lihat saya di pariwisata, waktu itu saya jadi advisor-nya Menteri Pariwisata yang ngurusin Hollywood. Ya, yang dapat penghargaan Hollywood itu ya beliau waktu konjen gitu. Ini kalau sekarang kalau acara World Indonesia Trade Expo gitu, beliau pasti hadir dan beliau pasti ngundangin kita-kita. Jadi lihat nih, the way bahwa saya have to do marketing udah dikerjakan sama Pak Umar, cocok lah. Kalau AMEROP ya saya minta tolong Pak, mari sama-sama ya, yuk bantu AMEROP yuk. Karena saya waktu ketemu sama Pak Dubes Husni Tamrin ya, bukan Tamrin, Yuri Tamrin, untuk Uni Eropa aja potensi mereka menerima ekspor produk hutanan itu 52 miliar dolar. Kita 1 miliar aja baru mau masuk. Berarti masih ada sekian banyak. Gara-gara kita kerja kayak gini, saya tunjukkan nanti. Udah naik Pak, insya Allah bisa jadi 2 ini kalau Bapak-Bapak bantu kami lagi. Luas hutan kita itu totalnya 120 juta hektar gitu ya. Yang kami kerjakan, yang dikasih izin gitu ya, itu 30 juta hektar. Jadi itulah yang kami harus kerjakan. Indominat lainnya itu ada hutan produksi kesepakatan, hutan produksi terbatas, ada hutan lindung, hutan konsesi, itu di luar kami. Lah APHI sendiri dengan anggotanya harus
mengelola secara lestari 30 juta. Kecil, besar juga gitu. Bandingin waktu tahun 2017, Presiden Jokowi bilang, kalian nih industri kehutanan mau belajar sama Finland gitu ya. Karena Finland itu kan, tahu kan Anda ya, itu ternyata industri kehutanan yang maju. Luas lahannya sih nggak besar-besar amat. Kalau kita bisa buat luas lahan segini masuk ke industri kehutanan, udah deh. It's a sustainable product. Ya, kalau Anda bicara, bolehlah, batubara, migas, mineral, bicara stigma dulu. Nih, ini supaya Bapak Ibu kan diplomat selalu ada tembakannya mesti kayak gini nih. Oh, Anda ini, tapi ini tembakan saingan Indonesia, udah pasti kan, lu tahu lah gitu ya. Pertama sih, Anda ini mau jalan illegal logging, enggak. Sekarang semuanya udah SVLK, sertifikat, certified. Dan FLEGT VPA, FLEGT itu adalah diakui oleh 28 negara Uni Eropa. Oke? Oh, saudara itu tidak sustain gitu kan. Sudah juga. Kita lakukan. Oh, saudara itu gambutnya masalah. Karena kalau gambut, kalau kebakaran emisinya gede banget tuh. Kita nggak boleh itu. Sudah ada kawasan hidrologis gambut. Oh, saudara ini deforestasi. Gitu. Bapak Presiden udah bilang, enggak. Drop luar biasa selama 10 tahun terakhir. Gitu. Oh, saudara itu membakarin hutan dan lahan. Alhamdulillah enggak juga. Jadi yang 2 terakhir ini, Bapak Presiden memaparkan ini di G20, di mana itu? Di G20 di Rome, dan juga di COP26 ya, di Inggris tahun lalu kan, beliau yang bicara gitu. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Nah, kalau udah begini, ya kita tinggal maju industrinya aja dong. Lah, untuk maju industrinya ini, untuk mendapatkan devisa, untuk buka lapangan kerja, saya mohon buat bantuan Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian para diplomat kita. You are in the forefront lah ini ya. Next. Coba saya tunjukkan. Nih, lihatin pertama. Kita semua sudah certified sekarang. Kalau SPLK FLEGT VPA itu government certification. Kita punya diakui kalau masuk ke dunia pada capnya ini celep gitu. Oh, dari kayu legal. Oh, sustain gitu kan? Nah, 2 yang bawah ini is a private consumers. Kalau consumer itu datang nih kayak gini nih, mau beli box ini di supermarket di Jerman gitu, dia lihat dulu capnya apa gitu. Oh, ternyata yang SPKL itu nggak kenal mereka. Berarti kita kurang promosi. Ayo sama-sama kita promosi. FLEGT VPA itu diakui Uni Eropa. Artikel 13 di Uni Eropa itu, waktu kita teken ini, dia bilang, untuk government procurement di Eropa, harus dipromosikan ini. Karena itu kan deal kita gitu. Kita belum, kita belum, kami perlu berikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, si consumer nih yang ke supermarket itu, kalau cari kardus gini, yang dicari capnya yang di kiri itu. Atau PFC yang di bond ini. Nah, kalau orang bicara, ya tapi itu kan private, not government gitu. Government yang itu, oh di zaman sekarang udah nggak bisa. Kita baru menang kemarin ini, FSC Certificate di Bali, 1.000 orang datang, private sector, kita menangkan cut off date. Dulu tuh yang dicap itu boleh asal syaratnya semua sebelum 1994. Hutan tanaman kita yang baru mulai 1995 nggak dapat itu, nggak bisa dapat FSC. Padahal konsumer di dunia, di Eropa ngelihat capnya itu, bukan capnya itu, gitu loh. Government lihat capnya itu. Akhirnya kita kemarin menang. Kita menang, jadi cut off date-nya diundurkan Desember 2020. Artinya apa kalau dengan demikian? Maka semua produk kertas kita, pulp paper, rayon kita, furniture kita yang pakai kayu yang tanaman itu masuk. Kita akan menguasai, karena ini baru bulan lalu. Insya Allah kita akan mengalahkan Brasil. Brasil pada kekeh, nggak mau, jangan. Tetap cut off date 1994 gitu. Kita menang. Cut off date-nya Desember 2020. Jadi semua produk kita sampai 2020 sekarang bisa dapat cap itu. Nah, cap itulah yang membuat kayu ini adalah legal dan kayunya adalah sustain. Nah, kita menang, makanya yang ini berarti kalau udah begini, ini nggak permainan B2B lagi nih. Ini udah perang dagang ya. Jadi saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, please be ready. Kalau ada ditembakin langsung, oh saudara ini bakarin hutan, yang mana dulu gitu. Next. Terus kalian, this is sertifikat bahwa kita
Nah, akhirnya tadi ini Pak Jokowi, Bu Siti Nurbaya, Pak Menteri PU, kita bisa neken itu. Beliau dengan sangat bangga Indonesia itu tahun periode 1990 itu sekarang naik dari 3,51 terus sampai 2020 ya kan. Ini yang dilaporkan oleh Pak Presiden di COP26 ya. Turun hanya tinggal 300.000, kita mungkin sekarang tinggal 300.000 deforestasinya tahun ini. Akhirnya gara-gara itu dapat hadiah, betul kan? Norway ngasih grant 54 juta dolar. Terus Green Climate Fund ngasih duit 112 juta dolar. Kalau kita kerja kayak gini lagi, duitnya makin banyak masuk grantnya untuk kita. Karena kita preserve our forest. Terus, Pak, dulu nggak ngerjain. Ya, sekarang kalau ngomong dulu apa enggak usah. Lihat datanya aja. Lihat. Lah, next. Nah, kami, gitu, next. Nah, udah kan, Pak Jokowi juga bilang, kami sedang turunkan 28% di tahun 2020 gitu kan. Beliau dengan very proud of itu kan benderanya 2 kan. Itu UNFCCC kan di PBB kanannya kan Inggris tuh kan. Next. Tuh, turun dari 2015 tuh 2, saya bicara periode Pak Presiden aja deh. 2,6 juta sampai Juni kemarin 46.000 ya. Insya Allah nih karena hujannya kayak gini ya nggak sampai 100.000 tutup tahun ini. Pak, itu kenapa 2019 naik? Nah, terjadilah pemilu. Udah pemilu, orang lupa, nggak jaga-jaga hutan, pada bakar-bakar gitu kan ya. Polisinya sibuk ngurusi ini, tentaranya sibuk ngurusi ini, akhirnya naik. Tapi sudah pemilu, turun lagi gitu ya. Jadi sistem udah kita buat lah sekarang, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau diserang karhutlah, dia counter. Kalau diserang deforestasi, kita counter. Kalau diserang illegal logging, kita bisa counter. Enggak kuil loh, itu Uni Eropa kok yang approve bukan saya gitu. You know what I mean? Nah, ini baru terjadi terus terang aja, saya jujur saya bandingkan 2015, karena 2016 saya selesai dari kabinet, hutan terbakar gak karuan, tahun 97 saya komandan pengendalian kebakaran hutan waktu gila itu kan. Waktu itu Pak Harto lagi marah sama Amerika karena kita diembargo senjatanya, ingat ya, kalian lagi pusing itu. Akhirnya saya Deputi BBT suruh jadi komandan 27 kapal terbang dari 7 negara waktu itu. Jadi gua dari ilmu bodoh-bodohan waktu itu kita kendalikan lah. Waktu selesai di kabinet tahun 2015, kebakaran hutan, Bapak Presiden ketemu sama Obama ya, di White House, ingat ya, harus buru-buru pulang kan, karena Indonesia kebakaran hutan kan. Private sector datang sama saya kan, mereka punya CV nih. Anda tolong, Anda siapin CV lah, Anda kan nantinya kan punya CV panjang tuh. Aku bisa minta tolong gimana? Oke, leave it to me. Kalau Anda mau kerjakan ini, saya jamin insya Allah nggak ada. Siap Pak Indro, kerjakan. Jadilah seperti ini. Akhirnya ujungnya datanglah mereka, Pak. Bapak boleh jadi lurah. Sayang apa enggak gitu. Jadi lurah Anda. Iya, Anda ini kan dikenal illegal logging, gitu kan. Ya itu makanya Bapak yang jadi lurahnya. Ya, itu kan dibalik. Oke, deal ya. This is the story. Jadi kalau sekarang Pak Presiden bisa bicara di COP, bisa bicara di G20, peace or his policy, and kita kerjasama. Private and government, semua sama-sama. Next. Next. Nah, sekarang. Sama lagi kita pikir kan, ini kalau kita nggak buat sesuatu, kita digebukin. Kan saya yakin apa yang di depan para perwakilan bisa ditembakin orang kan, saudara begini, nggak punya, kita ditembak NGO nggak bisa jawab, dia pasang-pasang data suka-suka gitu. Nah tahun 2018 saya mulai, kan saya mantan direktur FAO, kok ngerti, Bu Siti Nurbaya, yuk kita bikin yuk, di FAO itu ada namanya State of World Forest, ingat ya, status hutan dunia setiap 2 tahun. Kita bikin yuk State of Indonesia Forest, every 2 years, meluncurnya sama-sama. Dia meluncur tahun ini, kita juga. Terus formatnya sama, chapternya isinya sama, tapi Indonesia. Terus kita yang buat, tapi endorse by FAO. FAO kan 193 negara. Jadi Mas, ya kan sahabat juga di kabinet ya. Dia bikin, keluarlah State Indonesia Forest 2018. Sebar yang soft kopinya dipasang. Terima kasih Kemlu pasang di website Anda. Anda punya sekarang data yang kredibel gitu kan. Sebenarnya bingung, pasti bingung deh ditembakin NGO kan bingung. 2020 luncurin lagi walaupun pas Covid. Diluncurinnya pas
sidang KOFO, sidang Menteri-Menteri Kehutanan yang setiap 2 tahun itu. Terakhir kemarin awal Oktober yang 2022. Ya, jadi nanti saya ada beberapa contohnya akan saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Now we have a credible standard data. Bapak-bapak kalau bertempur di luar sana, Bapak punya datanya gitu loh. Buatan Indonesia yang diakui oleh apa? Ini yang membuat Bapak Presiden Indonesia mendapat penghargaan dari Norway, penghargaan, duit semua itu. Karena kita mau diserang dari mana? NGO, nggak kredibel datanya. Jadi saya mohon, ini saya terima kasih udah masuk website-nya dari Kemlu. Jadi para dubes segala udah pasti every, mudah-mudahan nanti 2024 terus gitu. Dan terima kasih ada satu chapter mengenai the forest industries of Indonesia is ours. Next. Itu lihat kita cara nggak ya? Nah, apa yang terjadi nih? Kita sedang reform Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin ada undang-undang cipta kerja, ikuti semua ya. Itu 80 undang-undang, 1.200 pasal dikecilkan untuk buka lapangan kerja, mangkas birokrasi, investasi, devisa, ini dia bikinin. Nah, next, akhirnya, berikutnya, bisnis kehutanan menjadi multi usaha kehutanan. Bukan yang kayak dulu-dulu lagi, kayu, bukan kayu, tapi sudah agroforestry, masalah pangan, ekoturism, karbon, dikasih garis merah tuh, energi biomasa, it's a new ball game, teman-teman sekalian sekarang. Tadi saya bilang nih, ini adalah permainan baru. Dan kalau udah lihat seperti ini, yang di depan, saya mohon bantuannya, Bapak Ibu sekalian yang jualan di sales-nya di seluruh dunia. Karena kita nggak main lagi, gua jual ini ya, enggak. This is a new ball game karena adanya undang-undang cipta kerja. Next. Nih, berikutnya. Sekarang kita ekoturism misalnya nih, East Kalimantan. East Kalimantan apa sih? Orang pasti tropical rainforest, pasti gitu kan? Ada bekatan, ada orang hutan, ada mangrove segala macam. Kita jualan di situ. Disiapin Balikpapan, apalagi sekarang Balikpapan itu pelabuhannya untuk cruise ship dia berhenti hanya 40 kilo dari Balikpapan, ya, dari bandara Sepinggan itu Anda sudah bisa lihat kayak apa konservasi orangutan, kayak apa mangrove dengan bekatannya, kayak apa itu hutan kanopi seperti hutan bangkirai segala macam. Is there. Apalagi sekarang jadi ibu kota IKN ya. Next, cuma di sampel aja gitu. Next. Perhutani ini kalau di Jawa sekarang orang sudah perhutani udah nggak jualan kayu lagi kalau di Jawa. Perhutani kan Jawa ya. Sekarang untuk pariwisata udah orang sekarang udah seperti inilah. Itu revenue ya. Next. Kita bergerak lagi. Nah, ini kemarin waktu Covid, teman-teman tadi bilang nih Pak Dirjen tadi bilang kan, kalau dengan nilai tambah produk kehutanan is everything. Ya kan? Begitu ada Covid, masker Anda kan nggak sampai dulu. Masker 1 pak 200.000 masih ingat ya? Ada yang 1 juta, Anda ingat ya? Ini para penjual, para industriawan kita langsung bikin ini langsung siap nih Sinarmas Group misalnya 3,6 juta lembar sekarang ini sehingga drop. Bahan bakunya apa? Kertas dan viscose itu adalah pulp, bubur kertas. Ya, hutan tanaman bukan hutan alam tuh ditanam, tebang, diolah jadi macam-macam. Saya tunjukin lagi. Next. Nih, jadi apa lagi nih? Berikutnya. Nah, ini pulp kertas tekstil. Jadi kalau kira-kira tuh paling kiri itu akasia, hutan tanaman, jadi pulp, bubur, kraft pulp itu sebagian jadi kertas berharga, kertas khusus, kertas industri, kertas koran. Tapi ke bawahnya jadi tekstil. Jadi rayon, benang, tekstil, garment. Yang mahal, yang kita tidak bisa impor kapas lagi. Sekarang 300.000 ton setahun, targetnya 1 juta ton lah. Ini dari kayu. Namanya eukaliptus, akasia, ditanam, digrek. Ya. Kalau ini karena kita punya matahari, 4 tahun, 5 tahun sudah panen, bayangin. Betapa bodohnya niat kita ini. Nah, akasia itu, Bapak Ibu kan, itu pohon yang burung aja jatuhkan tumbuh. Ya. Burung itu Pak Ridwan Jamaludin itu gubernur kita di Bangka Belitung itu eks tambang itu, lahan tambang itu akasia tumbuh. Sekarang orang tumbuh ditebang untuk nanti wood chips, untuk energi biomasa nggak di batu bara gitu. Kita ini bodoh ya kalau sampai Indonesia tuh nggak makmur tuh bodoh gitu lah. Miskin ya, coba ya. Jadi please. Jadi sekarang Anda kan selalu kalau kapas kita masih impor. Tapi kalau diganti sama ini,
banyak, saya nggak bawa sih produknya nih, ada kali gambarnya ya, tapi saya nggak bawa aslinya sih. Next. Nih, tuh kan, di fabric garment kayak gitu tuh, bayangin tuh. Dan itu Indonesia leader loh ya. Anda harus berterima kasih, kita punya lahan dan kita punya sinar matahari sepanjang masa, 12 bulan setahun, 365 hari setahun gitu ya. Bayangin gitu. Jadi kita ini dari kayu jadi pulp, kemudian jadi viskus, jadi benang itu, fabric, jadi garment. Tanam lagi, bayangin. Sekarang ini sudah masuk pasar loh ya teman-teman ya. Next. Nah udah gini, kalau udah masuk Calvin Klein, nah ini sekarang, nah ini juga ini semua Indonesia loh, ini bukan di sekarang karena adanya carbon tracing ya, carbon apa itu tapak itu ya, carbon footprint ya, orang kembali ke sini, orang kembali kepada bangunan kayu. Next. Ya, ini semua berikutnya, ini semua Indonesia. Next. Makanya kita akan bangun, berikutnya next. Ini investasi yang sedang kita di Kek Maloy di Kalimantan Timur, 18 pabrik, investasi $5 miliar dalam 10 tahun ke depan ya. Ini akan menghasilkan next. Berikutnya, ini. Ini tuh sekarang kayu yang laminated, yang anti kebakaran, anti bom, ya, fiberboard, ini sekarang buatan Indonesia. Sekarang di dunia nanti, itu dunia udah nggak pakai semen lagi, nggak pakai beton lagi, karena kembali ke alam. Gitu ya. Tapi alamnya, kayunya harus sekuat beton, gitu kan? Itu yang sekarang di luar sudah mulai. Kita kan bergerak ke sana lah. Kenapa orang mau invest di Indonesia, di Kalimantan? Lah bahan bakunya di situ. Bahan bakunya di situ gitu. Ya. Ini sudah berubah, Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang terjadi 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu waktu kita nebang-nebang hutan alam. It's over. Sekarang kita masuk hutan tanaman dan teknologi dan pasar dunia. Dan kalau masuk pasar dunia, semuanya itu adalah certified, standard. Gitu. Nggak ada itu, ada jualan yang nggak certified, nggak standard, udah pasti lah gitu ya. Next. Bapak sekalian, pendek lagi berikutnya. Ini satu lagi nih. Biomass siklusnya 6 bulan tuh dia. 6 bulan udah tinggi. Itu kayak terobosan. Tumbuh, tumbuh lagi. Itu dijadikan chips. Langsung dimasukkan ke energi biomasa. Sebagian kalau mau duitnya gede, dikirim ke Pak Dubes di Korea sana, jadi wood pellet. Mahal tuh Pak. Maksudnya harganya mahal, tapi mengolahnya dari wood chip ke wood pellet, tambah dikit. Tambah duit gitu ya. Jadi mau gampang sekarang, ya kita langsung aja dari wood chips ke biomass power plant. Oke? Tapi kalau turun ke wood pellet, ya bisa ekspor. Udah deh. Pak Dirjen ngajari saya, Pak Indro, Korea sekarang udah berkurang batu bara ya, masuk ke ini. Jepang sudah masuk ke sini. China nggak batu bara, masuk ke sini. Indonesia udah bikin undang-undang tahun 2007, energi. Energy mix, kita dengar ya, bauran N itu 23%. Tapi kalau orang bicara biomass, waktu itu orang baru bicara selalu dari sampah, dari gitu kan. Ini kayak Korea juga dari sampah gitu. Baru saya masuk Oktober 2020, zaman COVID tuh. Kita harus bikin hutan tanaman energi. Not from sampah. Sampah kuatnya ada berapa? Paling 1 megawatt. Emangnya sampah di Jakarta ini gampang nyarinya? Susah. Coba Bapak ke sana, tempat sampah tuh. Ambil. Udah ada yang punya semua itu. Jadilah ini bermula Oktober 2020, zaman kita susah itu waktu ya. Next. Akhirnya apa? Next. Baca kan? Untuk co-firing, ini PLN udah membutuhkan 4,1 juta ton. Ini PLN yang bikin ini. Di mana saja unit pembangkit listrik. Karena dengan demikian kita bisa mengurangi. Kan Anda tinggal nanam, Anda tinggal panen. Campur deh sekarang. PLN mintanya 5% deh. Jadi kalau batu baranya 90%, 5% itu dari biomass. Apa yang terjadi untuk mencapai ini? Aku nggak punya, gue baru nanam dulu nih sekarang. 2 tahun, tunggu 2 tahun deh. Jadi bayangin. Padahal untuk gini ini kontraknya 30 tahun nih Pak Dubes tahu tuh. Untuk Korea itu mintanya kontrak 30 tahun tuh pellet itu. Jadi teman-teman, ya, ini kerjain. Kemarin baru aja insya Allah nih akan keluar peraturan Menteri SDM yang akan bilang untuk co-firing ini silahkan
pokoknya perintahnya 5% biomass, 95% adalah batu bara gitu. Next-nya 10% biomass, 90% batu bara. Next-nya lagi begitu terus. Apa yang terjadi? Lahannya kepake, orang kerja karena hasilnya bisa dijual, dapat duit, putar lagi, putar lagi, putar lagi. Batu baranya untuk apa? Kita jual, sekarang harga $400 ya per ton ya. See, what do you think? Jadi teman-teman silakan kita pikir, salahnya di mana ya? Gitu kalau kita nggak jalan. Next, nanti saya tunjukkan di mana progresnya. Ini yang baru lagi. Ini pertandingannya mesti teman-teman yang dari Kemlu harus siap ini kan ya, karena itu juga Presiden bilang kita masuk Paris Agreement, kita ratifikasi tahun 2016 kan dengan Undang-Undang Nomor 11 itu. Next, kemudian dari ini kemudian kita bikin NDC ya, ini mesti bapak-bapak apal semua deh. Target kita 2030 31,9% unconditional. Kalau dibantu oleh internasional itu menjadi 43% compared to business as usual. Ya, pokoknya saya kira ini pegangannya para dubes dan pegangannya para perwakilan lah, para diplomat lah ini. Kita udah komit ini kan. Tapi coba next, Anda lihat. Kalau business as usual itu 60% itu dari kami. Forest sector. Lah, kaminya itu mana? Kami yang 30 juta hektar itu. Karena disitulah orang melaksanakan aksi mitigasi, dari situ Anda ngitung baseline-nya, carbon absorption-nya berapa, dari situlah kita ada marginnya berapa, dari situlah kita mau jual. Bayangin. Jadi kan kalau kita bilang BAU itu kan 2.869 juta ton gitu lah. Kalau kita 2030, 2034, kalau dengan internasional di bawah itu. Untuk kehutanan, itu kita net sink, forest and other land uses zero ya, pokoknya yang diemisi sama diserap itu 2030. Kita tuh udah tinggal 8 tahun kurang dikit ya. Jadi kalau Anda melihat tadi energi, waste, agriculture, forestry, yang mau nyumbang besar itu forestry. Energi kan enggak, energi kan mengurangi emisi gitu ya. Waste juga mengurangi emisi. Kalau kami mengurangi emisi dan jualan karbon, karena kita bisa menyerap emisi. Aduh, kenapa sih Pak? Loh, ada fotosintesis, punya matahari. Sangat bodoh nian kita lah gitu. Orang sekarang Anda hutannya di DP dapat duit kok. Gila ya, gila ya. Next. Tuh. Nah ini, jadi gini, kalau kita melakukan aksi mitigasi ya, ini pitline-nya kita bagusin, jangan sampai kebakar nih. Jangan sampai kebakaran. Pitline-nya kita jadikan ini, nggak ada kebakaran, ini yang kerjakan gini ini, dapat duit. Nah gitu ya. Karena serapannya gede, tinggal dijual aja. Per tonnya berapa gitu. Tapi ada syarat-syarat, mana yang result based payment, yaitu selesaikan NDC dulu, mana yang namanya voluntary trading. Ya kemana? Nah kami nunggu kebijakan pemerintah lah, enaknya gimana nih? Karena ini mengarah ke sana, kita harus cepat supaya ketinggalan waktu ya. Tapi ini saudara sekalian, kita tidak boleh ada kebakaran hutan di hutan kita. Begitu ada, emisinya naik lagi. Nah itu kita berat. Tapi kalau kita melaksanakan gini nggak ada kebakaran, kita dapat duit. Karena gambut itu menyerap banyak karbon. Next. Aksi mungkinnya silviculture intense. Ini jadi yang rongga-rongga itu kita tanemin lah. Kalau kita tanemin ini, dihitung, kan selalu baseline CO2-nya berapa, sekian, kemudian naiknya berapa. Marginnya itulah yang kita perdagangkan. Baik dengan artikel 5, kalau di Paris Agreement itu, yaitu namanya result based payment, atau artikel 6, yaitu voluntary trading market. Next. Berikutnya juga, ini penanaman pengayaan area terjadi kan namanya forest deforestation dan forest degradation kan ya. Jadi kalau kita nanam gini ini, dia nyerap karbon, dapat duit lagi. Bayangin. You have to do aksi mitigasi. Loh, Pak, aksi mitigasi keluarin duit dong Pak. Iya. Duitnya dari mana? Saya tunjukin nanti. Next. Tuh, real. Namanya real itu reduce impact logging. Jadi kalau Anda motong pohon, motongnya rapi, nggak acak-acakan, limbahnya nggak banyak gitu tuh, itu akan mengurangi emisi. Jadi kalau kita pakai aturan, motongnya aturan, nariknya aturan itu emisinya kurang bisa sampai 50% dari baseline.
Nggak kayak dulu lagi potong-potong, tarik-tarik gitu, pokoknya berantakan, sampahnya banyak gitu. Enggak. Ini juga aksi mitigasi. Next. Yang ini lebih keren lagi sekarang. Tumpang, ada karet, ada singkong. Kemarin, Bapak Ibu sekalian, waktu belum multi usaha, perbankan lagi mikir-mikir, Anda bisa nggak gue pinjam duit berapa lama? Ya 5 tahun, 6 tahun. Mereka, wah kelamaan. Ada nggak yang setahun? Nah, Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan itu. Anda mau tanam singkong, sama atasnya tanam akasia. Jadi tahun depan udah panen singkong, 2 tahun lagi panen akasia untuk ekor pelet. Sekarang perbankan jadi mau. Tapi saya tolong, teman-teman karena Anda diplomat, pasti nanti akan dengar banyak isu kaitannya dengan environment ya, selalu ya. Please, kalau bicara gitu, bawa data. Nanti biar akhirnya adu data gitu. Jangan nanti mereka pakai data sendiri gitu. Jadi Anda nanti please. Nah, data dari mana? Monggo kalau kalau karena sekarang udah zaman zoom-zooman ya. Kita bicara seperti inilah. Nanti saya tunjukkan. Kami dengan para diplomat, para Pak Dubes selalu 3 bulan sekali, Pak, gini prosesnya, Pak. Ini 2023 bakal ada mendung hitam gelap segala macam, Pak. Ini mau kita tembak, Pak. Kita begitu orang zaman Zoom kok. We are the same ballgame ya. Pajaknya tinggi pasti insya Allah apa nanti tunjangan diplomatiknya juga naik kan. Masa tahun 2017 terus kan enaknya gitu kan ya. Next. Nah tadi, Pak, kalau gitu perlu duit dong untuk aksi mitigasi itu. Iya. Untuk sampai 2030 aja, negara ini perlu 204 triliun. Gitu ya, atau 14,4 miliar dolar. Dari pemerintah 42%, dari kami 8 miliar dolar. Berarti kan sekitar 1 miliar setahun tuh. Untuk deforestasi mineral, gambut, forest degradation, untuk rotasi, tata air, restorasi gambut. Karena kalau kita kerjakan semua ini, karbonnya terserap. Karbonnya bisa dijual, jadi duit gitu kan. Ini pokoknya kalau sekarang ini kalau udah begini-begini, antara Menteri Keuangan, Menteri LHK pasti ujungnya jatuhnya ke Indroyono ya. Karena ya Menteri Keuangan udah deh dijual aja deh. Ini kan kalau ini kan pajaknya gede gitu. Tapi kalau Menteri LHK jangan dulu dong. Kan kita kan bicara udah punya emisi target gitu. Kita carilah mana yang paling pas. Jadi saya swasta butuh 8 miliar. Pak, uangnya ada apa enggak? Kalau yang pemerintah, gue lagi suka garuk-garuk kepala. Berani nih pemerintah, 45%. Swasta. Next. This is the private sector. Next. Ini bukan saya nih ya. Itu namanya Pak Dirjen, saya itu didatengin sama Standard Charter, dan gitu. Please, would you like to? This is, we are ready to invest 7 billion US dollar. Really? And how big is the revenue? 33 billion dollar. So, how big is the return investment? 26 billion. Gitu dia bilangnya. How? West Papua, this much. Aceh, this much. South Sumatra, this much. Really? So if I want to, I like to find $7 billion for investment, are you ready? Yes, we are ready. Gitu. Jadi sekarang apa? Kita tunggu kebijakan pemerintah. Nanti kalau Kemlu juga bisa bantu, karena kan ini kan setiap akhir tahun pasti ada COP. Ya. COP itu kan pasti sekarang minggu depan ya, kan di mana? Di Mesir ya. Mesir gitu kan. Pasti ditanya ini nanti, gimana kesiapan Indonesia? Alhamdulillah Perpres sudah terbit gitu ya. Sekarang tinggal peraturannya. Ini gimana? Sedang deal. Dealnya tuh sederhana kok. Satu, kita menyelesaikan NDC target, tuh kan? Satu, kita ingin mendapatkan revenue setinggi mungkin. Nanti lihat aja deh, Bu Menteri Keuangan juga. Ya kalau harganya di luar $10 per ton, kenapa kita jual $2? Karena sekarang kalau dalam negeri kan $2 per ton. Nah, kalau kami salahnya, kenapa nggak per tahun aja kita buat? Dalam 8 tahun emisi target tercapai, tapi tiap tahun juga ada carbon trading. Kalau ada carbon trading, pemerintah dapat pajaknya gitu ya. Terus carbon trading ada aksi mitigasi. Harus, kalau enggak, kalau di demand-nya enggak. Duitnya ada. Ya, jadi now we are waiting for the all the government regulation segala macam, Perpres sudah terbit, kita ini supaya Bapak Ibu punya bayangan, di sini tuh. Di sini tuh kalau kata Pak Al-Ud bilang Indonesia tuh surganya climate change gitu ya, pernah dengar ya? Ya ini. Anda bisa return of investment 26 miliar. Gitu. Dari kerjaan yang kita buat ini tinggal dan ini sustain. Ya. This is the story. Next. Nah, ini terakhir, putaran terakhir saja mohon dukungan perwakilan RI luar negeri dan para diplomat kita nih, Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, saya
Saya mohon pertama-tama gitu, tadi Pak Dirjen udah bilang tadi itu, next. Saya garis bawahi aja ya, next. Nah, ini Pak Presiden ini minta para dubes Indonesia ke depan diplomasi ekonomi gitu. Jokowi ingatkan agar dubes jadi sales. Itu raker kepala peran 2 Februari 2015. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan ini, Bapak Ibu nggak salah, itu perintah presiden gitu kan. This is the fact ya. Ini perintah dari beliau gitu. Dan saya terus terang kami yang di Profesor terima kasih, dan nanti saya tunjukkan how we are gitu kan, able to achieve with your support ya. Next. Nah, tadi Indonesia akan menuju industri kehutanan modern tadi ya. Satu, kayunya harus legal, harus sustain, nggak boleh deforestasi, nggak boleh kebakaran hutan, dan ini yang paling penting, nilai tambah alih teknologi kan, nggak mungkin lagi kayak dulu lagi. Dan ekspor, nggak mungkin saya nggak dibantu oleh Bapak Ibu perwakilan, dan membuka lapangan kerja. Bapak sekalian, kalau orang yang bisa kerja, kalau kita masuk ke upper middle income menjadi negara maju, yang kerja, hitung-hitungannya yang kerja kan sekitar yang bayar pajak itu dengan 230 juta, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita yang bayar pajak 230 juta, Indonesia masuk ke negara negara industri kan, 230 juta itu semuanya bayar pajak. Kita benar nomor 4 dunia gitu loh. Kita negara, dan mungkin Anda masih ada itu 2045 kan masih dubes semua itu ya. Itu Anda negara ekonomi nomor 4 dunia, gila nggak coba itu? Nah, next. Nah, kalau begitu kayak apa kita? Nah, ini dia. Teman-teman, ini kan saya bilangnya 2016 karena 2016 saya jadi ketua PHI, biar saya lapor Pak Dirjen. Pak Dirjen nih, insya Allah kami udah nggak ada di bawah 10 miliar lagi nih. 9,2, 11 hampir, 12. Gara-gara COVID ya, 11,62, turun dikit, udah deg-degan itu. 2021, 13, insya Allah tahun ini antara 14 sampai 15 miliar. Benar? Ntar kita tunjukkan. What is your target 2045? Ini di perintah presiden. Pak Hendro, bikin roadmap dong, kayak apa sih Anda beraninya nih? Kalau saya bicara ngalor ngidul gini, oke, next. Kami bikin roadmap-nya. 2045 itu, gitu ya, lahan hutan produksi 42,5 juta hektar. Termasuk perhutanan sosial kan, udah masuk industri, kan negara industri waktu itu kan. Target kita 60 miliar. Kalau sekarang nanti 15, berarti seperempatnya. Masa sih nggak kecapai dalam waktu 23 tahun gitu ya. Kami buka lapangan kerja 6,5 juta orang dengan PDB-nya 826 triliun. This is our objective. Ya, apalagi dengan adanya tadi carbon trading segala macam itu. Kalau ini terjadi, kita salah satu kekuatan untuk kehutanan ya, kekuatan dunia terbesar. Nah, ini yang Bapak Ibu, kita di private sector, kami buat ini baru 6 tahun ini. Sebelumnya kalau punya konsesi, gue tebang, gue jual, locknya gue coba, nggak ada nilai tambah gitu. Sekarang lain cerita. Kebetulan juga banyak aturan-aturan undang-undang yang mendukung program ini. Next. Ya tadi ya. Nah, sekarang tanya, berapa sih ekspor kita sampai September? Sekarang Oktober belum tutup ya. Kita ekspor sampai September itu 11 miliar tembus. Oke. Jadi growth-nya year on year 13%. Tahun lalu ekspor kita itu 13,6 lah kira-kira ya. Jadi saya mentarget 2022 ini kan masih Oktober, November, Desember. 3 bulan kan? Kalau 14 sih tembus. Kalau 15 sih insya Allah gitu ya. Ini ancang-ancang untuk persiapan gelap gulita ekonomi 2023 gitu. Kita ancang-ancang ini. Next. Sekarang berikutnya. Nah, ini yang buat kami deg-degan, dan saya hari ini mau terima kasih sekali lagi ya kepada Bapak Ibu para diplomat. Januari 2020 kita masih 2%, masih bagus. Februari turun. Begitu diumumkan, Maret ya diumumkan ada yang mulai masuk COVID, turun lagi. Sampai bulan Mei itu udah minus 8%. Waduh, itu ada lagi SPLK-nya diberhentikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Itu kan. Langsung lagi dari London bilang, kalau sampai SPLK tidak diberlakukan lagi, kami akan cabut impor kami. Wah, kita waduh, alhamdulillah hidupin lagi gitu kan. Sejeger masuk ke 2021, cus melejit. Nah, sekarang kita pada posisi ini. Jadi nah, apa yang terjadi sejak Juli 2020 sampai Januari 2021? Saya tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian,
Kali gua tuh itu kurvanya makanya melejit ke bawah gitu terus terang aja. Next. Nah, sekarang 2020 ini karena Amerika dulu deh. Amerika ini sampai September ini 1,7. Oke. September jadi drop nih 19%. Tahun lalu 2,4. Are we going to go up or down? Pertanyaan sederhana, apa sih kendalanya? Satu, Bapak Ibu tahu ya, gara-gara COVID itu yang nggak ada kontainer, tahu ya? Nah, jadi kalau Bapak, mohon Pak Dirjen, Pak Dubes yang di luar itu, kalau bisa lobby, kontainernya dibanyakin dong gitu. Kalau itu tuh order banyak, kita nggak bisa kirim. Kalau kirim juga kayaknya mahal banget gitu ya, kirim furniture yang harusnya $600 sampai Houston jadi $2.000 itu gara-gara kontainernya gitu. Kenapa saya bilang Houston? Karena ibu konsennya, Bu Nana yang sekarang jadi dubes di Kuba, Bu Nana itu kirim, Pak Endro, saya butuh apa? Peti mati. Saya pikir peti mati. Ini Amerika butuh peti mati. Ya sudahlah, peti mati urusan kami kan. Real business, peti mati real business. Kita siapkan, mau berangkat, nggak ada kontainer. Jadi harganya jadi double dengan harga sekian. That's the way gitu ya. Ibu dubesnya, ibu konsennya bergerak, kitanya bergerak, masuk. Nanti kita lihat ini. Eropa kayak apa? Nah, this is Eropa. Next. Kalau ini beda nih. Growth 54%. Year on year ya. Jadi kalau tahun lalu 851, tahun ini udah tembus 1,3. Tahun lalu kan 1,1. Oke, jadi alhamdulillah 1 miliar tahun lalu 1,1, tahun ini 1,3. Mudah-mudahan bisa 1,5 lah gitu. Tapi pasarnya Eropa itu 52 miliar, 51-52 miliar. Jadi sebenarnya nih, kalau kita ada kenceng dikit, ada mendung-mendung ini, ya kalau nembus 2 miliar aja, atau tetap aja segitu tuh kita udah masih oke gitu ya. Nah, what is the strategy? Nah, saya mohon arahan, tapi saya tunjukkan pengalaman kita selama ini ya. Next. Oh, sebelum dulu. Nah, sekarang nih. Ini saya kasih lingkaran merah. Ini adalah Eropa. Nah, ya nomor 1, mohon maaf, udah bukan Eropa lagi sih. Tapi Eropa, Belanda. $545 juta. Oke. Growth-nya 100%. Ya karena pelabuhannya di situ gitu ya. Nomor 2, UK. Ini saya UK udah buat UE. 203. Nomor 3 Jerman, nomor 4 Belgium. Sebenarnya Pak Dirjen kalau memang ada masukan dari kepala perwakilan ya, ini masih rendah, Pak. Ini mohon didorong. Ini gitu ya. Misalnya apa produk ini, oh be very happy. Apalagi kalau nanti Bapak bisa bikin, ayo tiap 6 bulan, yuk kita Zoom meeting, yuk Zoom kan murah. Topiknya kehutanan, bukan sesuatu yang ya kan. Jadi nanti gini, kalau data dari internet sekarang kita bisa. Ya, jadi kan kalau duta besar, diplomat kan, kalau dari gunting-gunting orang udah nggak zaman kan sekarang kan. Tapi sebenarnya kalau Bapak itu kan karena di wilayah itu bisa penetrate gitu loh. Dan karena perintah presiden saya kira nggak salah lah kalau udah mainnya di ekonomi, udah nggak salah. Ya urusan politik boleh juga lah ya, tapi kecil-kecil aja Pak ya. Mainnya di sini aja gitu kan. Lihat, jadi ini adalah Eropa. Kita targetnya insya Allah nih. Tahun lalu kan sudah, kita masih 1,1, mudah-mudahan sekarang 1,5 gitu. Padahal pangsanya Eropa itu 51 miliar. Pangsanya. Jadi kami akan coba ini. Apa salah satunya? Uni Eropa, Pak. Artikel 13 kita taken Flexi VPA. Komitmennya mereka promosikan. Mereka nggak pernah promosikan itu tuh. Sekarang kalau promosikan, LHK siap, materi promosinya kami siap, bukan kami mau jualan kok. What is the problem gitu. Jadi si Uni Eropa juga kebangetan kalau dia artikel 13 antara lain ya, ini aja lah public procurement-nya di setiap negara itu. Why use yang sudah Flexi VPA, jangan China yang masuk. China kan bukan anggota SVLK gitu ya. Next. Ini yang salah sampai contoh. Next. Berikutnya. Ini yang satu. Jadi kami itu waktu kemarin zaman susah itu dengan Inggris, dengan Jerman, dengan Belgia, Korea, Jepang, kami dapat semua Bapak sekalian. Saya terima sekali. Jadi kalau Pak Dirjen bisa
Ini kemarin Bu Siti Nurbaya baru tekan MOU sama Pak Goldsmith ya. Ya ini kan. Ini insya Allah antara ya gara-gara kita bergerak ini, Mas Pak Adam udah jadi dubes sekarang ya di Pakistan gitu. Jadi ini kita bergerak. Jadi kalau bisa kayak gitu lagi kan toh, oh we can penetrate our market next. Nih coba tuh Belgia menyambut baik ekspor mebel dan industri produk kayu legal. Peluang pasar kayu di Inggris sangat luas. Tuan rumah akan bantu gencar promosi. Ekspor produk kayu ke Eropa masih bisa digenjot. Berkat Rusia, berkatnya Indonesia kebanjiran order furniture dari Eropa. Masalahnya adalah kontainer, susah juga nih. Diversifikasi kayu berlapis berpulang, lebarkan ini ke Jepang gitu. Jadi ini nggak mungkin kerja sendiri lagi nih. Kita harus sama-sama bertempur nih. Next. Saya kira cukup, bagus kan. Sekarang kita nunggu pertandingannya nih. What do you think about semua ini ya? Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Moderator, Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indroyono tentang apa yang sudah Bapak bagikan kepada kita. Saya catat di sini bahwa data itu sangat penting ya Pak ya. Bahwa ketika kita berbicara tentang data, kita bisa meng-counter sentimen-sentimen yang muncul, terutama sentimen-sentimen negatif ya. Stigma, betul Pak. Kemudian industri di Indonesia ini tentang kehutanan sudah beyond wood and timber. Kita sudah lewat dari situ dengan dukungan dari pemerintah juga. Peraturan-peraturan kita sudah sangat akomodatif dan sudah mendorong pergerakan industri hutan ini. Jadi hutan sudah tidak hanya kita jualan kayu, tapi kita sekarang sudah bicara tentang carbon trading, tentang transisi energi juga kita dukung di situ, agroforestry, dan banyak lagi kesempatan yang bisa kita manfaatkan, kita jajaki, kita pasarkan kepada pasar di luar, dalam konteks kita tentunya di Amerika dan Eropa. Baik, saya yakin dari teman-teman, dari Bapak Ibu akan ada banyak pertanyaan mungkin dari pengalaman-pengalamannya Pak selama ini. Saya buka pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ada di ruangan. Bu Nidia siap. Bu Nidia, apakah Hadir Pak Dirjen. ada? Silakan Bu Nidia. Ya, selamat sore Pak Indroyono. Terima kasih sekali atas beberapa paparan slide-nya yang buat kami enlightening. Tapi memang ini secara umum ya Pak ya, khususnya mengenai artikel 13 yang Uni Eropa itu buat kita menarik. Bahkan KBRI Berlin itu sudah mengadakan riset dengan sebijak Institut UGM dan Freiburg University di Jerman yang menyampaikan bahwa ternyata negara-negara di Uni Eropa itu banyak yang bukannya tidak tahu tapi tidak menerapkan itu artikel 13. Jadi kami rasa itu butuh kerja bersama, khususnya untuk produk kayu dan turunannya, tapi untuk produk lain, komoditas lain juga kita rasa karena Uni Eropa akan mengeluarkan rancangan kebijakan deforestation free commodities yang komoditasnya ada 6, komoditas lainnya itu misalnya kelapa sawit. Jadi kami rasa kita mesti duduk bersama, tidak hanya APHI Pak, tapi beberapa industri yang akan terdampak dengan peraturan Uni Eropa tersebut. Mungkin itu komentar awal saya, Pak. Pertanyaan saya adalah seberapa jauh teman-teman di industri ya, Pak ya, khususnya APHI ini mengantisipasi rancangan kebijakan ini. Bukan hanya Uni Eropa ya, Pak. Amerika juga ada Forest Act misalnya, UK punya EU DDR gitu. Mengantisipasi ini mengingat
permintaannya mereka itu menurut saya bukannya susah untuk dipenuhi, asalkan semua stakeholders bisa bekerja bersama, misalnya mengenai geotagging gitu ya, itu seharusnya kita bisa itu untuk mengatasi itu, karena ini mungkin saya salah Pak, yang SVLK yang lacak balak itu katanya masih manual gitu, semua riset pembelian tuh diupload gitu ke sistemnya, termasuk beli dari toko mana gitu. Dan kalau misalnya dia rantai pasoknya itu 10 toko atau 10 perusahaan, jadi 10 riset itu masih harus diupload, padahal yang diinginkan oleh pasar itu kan sesuatu yang misalnya di-scan oleh QR code, itu terdeteksi ini apakah dia dari tanah atau plot of land yang dari hutan yang deforestasi atau tidak, dan gampang dilacak gitu Pak, bukan sesuatu yang harus melihat riset pembelian itu harus semua diupload. Itu Pak, mungkin dari kami Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi Pak Nidya ini direktur yang menangani Uni Eropa, jadi kerjasama intrakawasan. Jadi dia yang di depan kalau harus perang sama Eropa. Nah, ini nanti konteksnya juga kita kan lagi ada perundingan SEPA dengan Uni Eropa ya. Jadi nanti elemen industri kehutanan ini mesti kita perjuangkan betul bisa. Nanti media yang di depan Pak, ujung tombaknya. Terima kasih Pak. Langsung aja Pak, supaya langsung. Ya, terima kasih Bu Nidia ini. Saya terima kasih dan kagum ini. Jadi artikel 13 Bu. Ya, ternyata sejak 2013 pertama kali kita terapkan sampai hampir 10 tahun ya. Sama-sama kita nggak promosi. Itu aja. Kita juga lupa gitu, banyak isu lain gitu ya. Tapi yang jelas tuh kalau Jerman Pak Hafaz sudah bergerak, datengin gubernur, datengin ini, ayo dong ya public procurement-nya pakai ini gitu kan ya. Yang kita suka kecewa itu, loh yang nggak flat TVPA tapi dia pakai FSC gitu misalnya ya, marketnya sih langsung mereka ambil gitu. Jadi sebenarnya orang juga tanya, karena kan apapun yang kita buat ini, semua sertifikat itu duit tuh Pak, kami harus bayar itu semua itu ya. Anyway, ya kita harus siap dengan upaya kita harusnya bisa. Tadi saya masuk masalah sertifikat FSC ya, Forest Stewardship Council yang ada di Bonn itu. Nah, masalah urusan deforestation fee kita sudah pantau juga Bu. Saya ingin sampaikan begini deh, saya tahu deh, correct me I'm wrong gitu ya, kayaknya pemerintah kita nggak mau bicara masalah ini, yang saya tahu gitu. Walaupun Pak Dubes kita di Brussels udah ngumpulin dubes-dubes untuk bikin surat gitulah gitu. Tapi apa? Udah dijawab lah, saya belum tahu jawabannya kayak apa, tapi udah bikin surat gitu. Tapi in term of kita misalnya LHK gitu yang nggak mau, akhirnya caranya selalu gampang lagi, asosiasinya ketemu deh, jadi Pak Dubes apa jenenge? Pak Dubes kita yang di sini, bukan ada yang di sini. Piket, Pak Dubes Piket ya datanglah kantor APHI, promosi ini gitu loh. Aku juga bilang, Anda ini gimana lah ini? What do you think? Kita sudah ini Bu Nidia, kita follow up, kita concern. Walaupun nih ada walaupun nih. Cut off date-nya kapan nih? 2020 ya? Apa 2020? Ingat nggak? Kapan itu Ibu? Ada berbagai parlemen, dewan, dan komisi punya posisi yang beda-beda Pak. Sekarang lagi proses negosiasi di antara mereka untuk tanggal cut off date mana yang akan dipakai. Oke. Jadi kalau memang harus mepet gitu ya, mungkin cut off date-nya dipanjang-panjangin ya kalau memang iya gitu ya. Tapi in the meantime, ini ngomong sendiri kita ya, kan kita sudah moratorium. Ya, di kehutanan itu moratorium 2017 kemarin. Sebenarnya kalau cut off date-nya 2021 segala macam, sebenarnya kita sudah deforestation free sejak 2017. Nggak ada izin baru kok untuk itu. Sekiranya, kira-kira itu salah satu ya, tapi saya kan nggak mau, karena saya kan bukan kelapa sawit itu. Saya urusnya hutan. Kalau hutan sebenarnya, kalau berat, mungkin yang berat adalah hutan tanaman yang belakangan atau sawit gitu ya. Tapi oke. Nah, SEPA setuju Bu, kita jadikanlah, nggak usah lama-lama deh. Kalau ada SEPA-nya dengan Uni Eropa, saya kira ini luar biasa lah kita. Mungkin ini salah satu KPI-nya Pak Dirjen ke depan ini yang harus jadikan SEPA ini. Saya kira demikian dari saya Bu Nidia. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro.
ada pertanyaan atau tanggapan lagi atau komentar dari Ibu Bapak sekalian? Pak Novik, silakan. Izin Pak Dirjen, Pak Indroyono, terima kasih banyak Pak atas paparannya Pak. Terima kasih sekali Pak. Kalau boleh menjawab tawarannya Pak atau tantangannya, mungkin kita jadikan aja Pak, mungkin Zoominar ini Pak dengan teman-teman di Eropa Barat misalnya. Dua, yang pertama tentang state of forest-nya, yang kedua tentang peluang bisnisnya Pak. Kalau perlu malah kita juga berpikiran dengan teman-teman, kalau misalnya memungkinkan visit ke daerah ke facility-nya atau di perkebunannya atau di kehutannya kita bisa jajaki Pak mungkin. Ada beberapa hal Pak. Yang pertama terkait dengan 52M ini, kemudian kita baru masukin 1M Pak. Kalau boleh Bapak kita bisa, ini saya nggak terlalu paham masalah statistik, tapi kalau Bapak boleh elaborate, 52M ini itu yang sebenarnya belum terisi atau yang kita mau rebut dari negara lain, atau mungkin konteksnya seperti itu Pak, seperti apa? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan kalau sawit kan ada smallholders ya Pak ya. Nah ini juga mungkin kalau kami boleh tahu Pak, strukturnya di asosiasi kehutanan ini bagaimana perbandingan antara smallholders dengan dengan perusahaan begitu, dan juga terkait dengan masalah mahalnya sertifikasi, kemudian mereka nggak mampu, kemudian akhirnya tergeser dengan perusahaan besar misalnya, itu juga bisa menjadi isu. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Novik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Novik. Di pertama itu saya setuju, baik juga kita buat Zoom. Kan Zoom kan gampang ya Pak, cuma bedanya sini sore sana pagi gitu aja kan ya. Let's do it. Visit juga ya, kita atur aja nanti gimana Pak dilaksanakan. Nah, 52M itu adalah, ini juga datanya dari perwakilan loh, bukan dari saya. 52M itu adalah 28 negara itu, dari Eropa itu, import kayunya itu berapa besar. Kalau sekarang Rusia sekarang nggak supply loh kayak itu ya. Nah, sebenarnya kita bisa ambil lah. Kok bisa contoh, kok China lebih duluan ya dari kita lebih banyak. Nah, dia ambil FSC tadi sertifikatnya. Kita Flagship PPA belum dibantu promosi sama Uni Eropa gitu. Tadi kan Bu Nidia bilang itu. Jadi please, kalau kita orangnya santun, kita ikuti aturan, dibantu juga dong kan komite gitu. Jadi saya kira itu dealnya. Nah, sekarang ada tanya Pak, APH itu jadi begini. Tadi kan saya bilang 120 juta hektar. Ada berbagai jenis hutan. Kami itu cuma 30 juta hektar. Memang itu pengusaha. Enggak smallholder, itu pengusaha itu. Kalau yang smallholder itu 12,5 juta, namanya perhutanan sosial, pernah dengar ya? Itu tuh yang smallholder. Ada lagi hutan konservasi. Jadi kalau yang kami kerjakan 547 perusahaan ini itu menangani 30 juta hektar. Terus pertanyaannya, kok besar banget Pak? Nah selama ini kan nggak ada yang ngerjain. Kan harus ada yang ngerjain kan? Kalau nggak didiemin aja kan? Itu jadi jangan dibolak-balik lah gitu. Ini juga bukan saya pembelaan, nggak juga ya. Tapi inilah, dan harap Anda tahu, izinnya itu adalah perizinan berusaha. Nggak bisa dibawa ke bank. Kalau Anda sertifikat sawit itu, ya, itu ada hak guna usaha itu. Itu bisa dibawa ke bank. Kalau ini enggak. Perizinan berusaha, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, itu adalah izin. Dari izin inilah orang nyari duit sendiri. APH dulu namanya APH, tapi sekarang kan sudah enggak, karena APH kan sudah enggak, kan udah hutan tanaman. Jadi ini perbedaannya. Diupayakan sendiri kalau bisa sih ke perbankan kan, tapi nggak bisa. Itu salah satu kendala. Jadi, nah masalahnya lagi, yang 30 juta inilah sekarang jadi multi usaha ini menjadi tumpuan sekali. Dia yang bayar pajak, dia yang ini, dia semua, dia yang berani invest, dia yang berani kasih target 60 miliar tahun 2045. Terus tapi pemerintah kan harus ada remnya kan? Oke, harus legal. Oke, harus sustain. Itu gitulah. Ya, tugas pemerintah adalah mengatur regulasinya. Jadi waktu kami masuk, jadi kalau saya terus terang ini kita sedang reform ya. Jadi
industri kehutanan Indonesia sedang reform. Bukan kami setelah santai juga, kami juga dapat serangan dari dalam juga. Apa kan harusnya begini, apa harus ekspor lokal. Gelondongan itu kan nggak ada lah, itu kan betul zaman dulu gitu. Jadi ini memang tambahan sekarang. Tahu-tahu ada 2015 baru kan, Paris Agreement itu baru 2015. Baru siap implementasi tahun kemarin kan, 5 tahun kemudian gitu kan. Ini. Nah sekarang semua larinya ke Indonesia, mau nyari karbon dari mana? Yang ada tropical cuma 3, Indonesia, Kongo sama Brasil. Ya cuma 3 aja gitu. Siapa yang paling siap gitu? Ini harus pas gitu. Saya kalau sekarang kemarin kita takut sama Brasil, tapi sekarang nih saya sebagai yang ngurusin 30 juta loh, saya nggak ngurusin yang lebih yang di luar itu. Aku berani bertanding sama Brasil. Tadinya gue nggak berani gitu. Kalau sama Kongo ya udah pasti menang lah ya. Itu. This is we are talking about global competition lah di situ. Itu Pak dari saya, Pak Novik. Jadi kalau 1 miliar, iya yang lainnya nggak effectivity ya, kok bisa masuk ke pasar, ke supermarket itu. Oh capnya FSC. Oh FSC cut auditnya 1994 kemarin awal Oktober, Desember 2020 masuk nanti, lihatin aja, masuk kita ke pasar dunia. Kan orang maunya legal, orang maunya sustain. Ini pertandingan besar juga belajar. Saya udah tahu semua, gue juga belajar kayak gini gitu. Luar biasa. Gitu Pak Anwar. Terima kasih Pak Indro. Jadi kalau jadi saya catat di sini Pak, kendala yang di kita itu di pengusaha kita karena apa kita belum semuanya ikut FSC, atau haruskah kita semua ikut FSC Pak untuk memanfaatkan si pasar 52 miliar ini? Harus ikut, tapi kalau nggak boleh gimana? Baru kemarin put 1.000 yang boleh put anggota lagi gila. Nah kita nggak bisa. Pak, saya bikin tadi garment ditanam di mana? Di pohon akasia di Riau. Ditanamnya kapan? 1998. Nggak bisa Pak. Sekarang baru kemarin, waduh fight lah kita. B2B kita, menang kita. Di cut off date-nya diundur menjadi Desember 2020. Jadi, tapi harus remediasi ya, dirapikan yang belum itu baru saya, oke, let's do it. Sekarang kita boleh. Nah, begitu kita jadi anggota, hati-hati dunia. Kalau saya sih bilang hati-hati. Kita akan menguasai dunia. Karena kita punya tropical forest. Bapak Ibu tanya, apa sih Pak untungnya tropical forest? Anda tuh kalau Anda di Eropa ya, kalau Anda di Norway, Anda di Finland, nanam pohon itu 25 tahun baru panen, betul apa enggak? Enggak, 40 tahun baru panen. Kalau Anda di Kanada, pohon yang sama, itu 25 tahun baru panen. Di Los Angeles juga. Di Jakarta, di Indonesia, 5 tahun. Jadi kita panen 8 kali, dia baru panen sekali. Masa kita nggak bisa menguasai dunia? Ya, itu yang saya pikir. Ya, saya dulu banyak ngurusin ikan lebih susah, ini lebih gampang. Walaupun ikan juga susah gitu, susah kan di laut itu lebih susah lagi. Ini lebih kelihatan barangnya gitu ya. Betul kan ya? Jadi saya lihat latar belakang saya dari awal sumber daya alam, ya ikan, ya mineral, ya hutan gitu. Ini lebih gampang. Makanya saya suka protes kan, itu batu bara, barangnya di bawah tanah, begitu dapat konsesi batu bara, kok bank bisa minjemin? Gue barangnya di atas tanah, kelihatan barangnya, lu kan nggak bisa minjemin dah, lu jangan masuk kan? Ya sama-sama juga dulu, yang di kami juga waktu itu belum berpikir seperti ini, masih pikir ya udah gua tebang, kirim, gelondongan gitu loh, nggak ada nilai tambah lah gitu, kayak is over lah ya. Kan saya nggak ngurusin gituan, sekarang ngurusin 2016 ke sekarang ini urusan gue lah gitu tanya. Jadi kalau nanti ada, Pak tuh kebakaran hutan, saya selalu gitu, tahun berapa? Saya tanya gitu. Oh itu Pak tuh 2013 tuh Pak, bukan urusan gue gitu aja kan. Gampang kan? Kalau ada 2016 sampai sekarang ada kebakaran itu urusan gue. Dan saya udah bilang sama mereka juga, Anda kalau ada kebakaran, potret pakai GPS, lintang scan bujur sekian, kirimin. Kan nanti kalau di pengadilan ditanya, kebakaran mana? Lintang sekian, bujur sekian.
oh bukan konsesi saya, oh di luar konsesi, iya dong, kita udah canggih zaman sekarang. Ya, jadi yang seperti ini ya berarti orang iptek harus nguasain ya, nggak bisa gitu-gitu aja, nggak bisa trader. Jadi awalnya tadi pengusaha Indonesia kan traders, sekarang kan entrepreneurs, ini udah dunia entrepreneurs, ini permainannya udah seperti ini, jadi udah nggak bisa lagi. Jadi kalau ada kebakaran, jadi kalian nanti tolong, kalau ada kebakaran di tanah lahan beritahu saya, dan saya akan beritahu, nggak langsung main tuduh-tuduh LSM nembakin kita, enggak. Lokasi mana? Karena kita punya GPS ya, Android ya, lintang sekian, bujur sekian. Saya punya, karena pemilik semua konsesi udah siap. Saya bisa bayangkan dulu waktu saya belajar remote sensing ya teman-teman ya, 30 tahun yang lalu gitu ya, itu mau beli namanya thermal scanner yang infrared itu di BPPT itu, nggak punya duit, mau kapal terbang gitu ya. Sekarang, Pak Hendro perlunya apa? Saya perlu 12 biji ya, satu $12.000. Beres Pak Hendro, pasang meneranya berapa tinggi Pak Hendro? 60 meter, pasang. Jadi mereka 20 kilometer bisa lihat nih pakai infrared, thermal infrared ya, cek sana langsung gerut. Pak, apa perlu beli kapal terbang? Katanya. Kami mau beli, kalau perlu ini beli 5 nih Pak. Tapi ini adalah yang bombardier yang 205 itu kan. Saya bilang gini deh, karena kalau ada kebakaran, semua orang butuh. Tapi kalau Anda beli, nggak kepake. Ini aja, Anda mau nggak sewa setahun sekian ratus jam gitu loh, jaga-jaga. Iya, helikopter juga. Tapi kalau helikopter malah dipasang sekarang. Kalau kayak yang pesawat, itu sewa aja. Kalau perlu baru dipakai. Bapak tanya, itu per jamnya berapa gitu ya. Tapi di mata industri ini, lebih murah daripada ngurusi kebakaran hutan kalau kejadian. Jadi hal seperti ini. Jadi saya kalau nanti kalau saya disuruh ditembakin, pasti dong ditembakin. Wah, apa kebakaran hutan? Kapan itu? Itu Pak 2013. Bukan urusan gue. Tapi kalau 2016 ke sini urusan gue. Gitu. Itulah kira-kira. Gitu Pak ya. Jadi kita sama-sama transparan nih. Pengusaha juga harus transparan. Pemerintah juga harus transparan nih. Nggak bisa lagi. Ada polisi juga ada lihat. Polisi nggak bisa transparan, berarti polisi soalnya nggak bisa lagi nggak transparan gitu, kan semua harus transparan dong sekarang. Gimana nih Pak? Silakan. Mantap Pak. Jadi yang kalau saya bisa simpulkan sedikit Pak bahwa industri sekarang sudah siap, sudah berbeda dengan sebelumnya, ketika sebelum Bapak menjabat. Nah, jadi kita bisa lebih semakin sinergi dan saya pikir 2 tahun lalu juga Pak Wamen kita Pak Mahendra pernah mention ke pihak Uni Eropa Pak bahwa Indonesia sudah sangat siap dalam menangani kebakaran hutan dan kalau Uni Eropa perlu kita bisa bantu. Mereka sempat kaget, kenapa nih Indonesia gaya banget? Tapi ya memang karena didukung oleh data bahwa kita sudah sukses, kita menjadi leading country dalam menangani kebakaran hutan. Saya kasih contoh nih Mas, ini menarik ya Mas, hutan Anda tahu aja ya. Saya di BPPT, operasi hujan buatan tahu? Tahu ya? Kita bilang, kita selama masih ada awan kan kalau hujan buatan dibuat sebelum kemarau habis, sebelum kemarau datang, atau sebelum musim yang masih ada awan itu. Saya bilang, Menteri Pak Presiden, ya pemerintah. Saya Presiden nggak percaya. Awal-awal beliau di Jakarta kan nggak percaya tuh beliau wali kota gubernur. Saya bilang Pak, kalau ide operasi selama masih ada awan tapi udah nggak ada hujan, kita tembak aja itu awan. Jadilah hujan. Basahlah waktu musim kemarau. Oke? Ya karena Bu Siti Nurbaya setuju Pak Hendro. Mana sama-sama deh. Uangnya dari mana? Ayo sama-sama lah. BNPB juga, kami juga dukung. Satu provinsi 3 miliar biayanya dengan terbang dan nyebar kimianya segala, airnya naik, nggak kebakaran. 3 miliar kecil, kalau udah kebakaran triliunan, mabok juga gitu. Jadi kita siap, makanya baru orang pada tanya, kok bisa turun 82%? Emangnya pakai nujum gitu ya? Enggak, kita kerja bener, kita pakai apa? Dibasahin sebelum awannya habis. Jangan, nanti kalau udah habis, ada kebakaran lagi, waterbombing, helikopter, segala macam kan. Mahal, Pak. Mahal, tapi lebih murah daripada dibanding dengan ekspor kita yang sekian miliar, ya visible gitu kan, kita itu. Besar, kecil, murah, mahal, itu tergantung apa yang mau kita tembak. Gitu. Gitu Mas ya? Itu ya, silakan. Terima kasih banyak. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak,
apakah ada pertanyaan atau komentar lain? Atau mungkin pemirsa yang ada di Zoom? Wah, silakan Pak Dar. Terima kasih Pak Indroyono. Ini dari penjelasan Bapak sejak awal sampai akhir itu saya terpukau terus Pak. Karena pertama ini memang isu yang buat saya pribadi itu awam, tapi harus kita tangani seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kita perlu promosikan ke negara mitra. Kita siap untuk itu Pak. Dan saya setuju juga dengan adanya data yang valid yang mendukung upaya kita untuk mempromosikan isu kehutanan ini di negara-negara mitra. Saya menangani negara-negara yang di Amerika Selatan dan Karibia, Pak. Negara yang nun jauh di sana. Nah, ini memang tadi sudah Bapak jelaskan Pak mengenai kiprah dari APHI ya Pak ya. Termasuk untuk ekspor produk-produk kehutanan ke mancanegara. Nah, ini mungkin juga kita siap Pak untuk mempromosikan ke negara Amerika Selatan dan Karibia. Dan pertanyaannya Pak, apakah ada dari APHI itu untuk bisa bekerja sama bersinergi mungkin dengan like-minded countries. Misalnya kalau Brasil sudah ada dengan Kongo dan Brasil, Kongo kita. Nah, di sini ada satu negara yang punya potensi Pak, yaitu Suriname. Suriname ini luas wilayahnya itu lebih besar sedikit dari Pulau Jawa Pak. Penduduknya 500.000. Lahan hutannya itu masih 94% hutan. Dan kami melihat potensi kerjasama kehutanan dengan negara ini cukup besar, Pak. Termasuk untuk dalam konteks bisnis. Nah ini yang mungkin ingin kami tanyakan, apakah ada kesiapan dari APHI untuk bisa langsung mencoba bekerja sama dengan satu negara di Amerika Latin dan Karibia. Kalau jarak saya rasa memang jauh, tapi dengan adanya teknologi komunikasi sekarang kan jarak kelihatannya dekat ya Pak ya. Dengan adanya Vicon gitu. Hanya memang tadi udah sampaikan kita siap untuk bangun pagi atau tidur malam. Itu aja sudah untuk kami ya kalau dengan Amerika Selatan dan Karibia itu. Jadi untuk jarak saya rasa secara komunikasi kita sudah bisa atasi dengan virtual conference. Nah itu Pak kemungkinan untuk masuk ke karena ini juga salah satu upaya kita untuk merangkul negara-negara Suriname khususnya yang dalam konteks mempromosikan isu kehutanan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak sudah jelaskan mengenai penanganan manajemen hutan. Nah, tapi kami belum mendengar mengenai upaya penegakan hukum, Pak, terhadap pelanggar hutan. Misalnya, memang betul data data kebakaran itu turun, tapi kan ya ini kami secara umum kan tidak tertutup kemungkinan masih ada itu pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, menurut saya ini data upaya penegakan hukum itu juga perlu kita angkat Pak untuk bisa kita ikut yakinkan ke negara mitra untuk meng-counter isu-isu yang mereka angkat. Itu sih Pak. Nah, yang sebenarnya yang terakhir tadi itu ada mengenai manajemen peatland Pak. Karena peatland itu kan gambut ya. Bawahnya itu walaupun basah diam, tapi kadang-kadang apalagi di Kalimantan itu kan batu bara. Nggak tertutup kemungkinan atas itu kering, tapi di bawahnya itu menyala bara gitu kan Pak. Yang nanti nggak tertutup kemungkinan ketika kemarau itu akan muncul kehutan itu sehingga terjadi kebakaran. Nah tapi tadi sekilas Bapak sudah singgung di statement Bapak yang terakhir kemungkinan untuk bisa buat hujan buatan atau siram dari pesawat ya. Tapi apakah itu penanganan atau bukan saya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Kalau yang Suriname saya siapa? Bisa nggak ya? Pak Dubes sama saya? Suriname siapa Dubesnya?
Pak Julang Pujianto. Pak Julang ya. Iya. Kalau Pak Hamzah bisa ngatur di fasilitasi KBRI Suriname, di sana hadir sekian prospektif mitra, Iya. ya kan, bisnis kan. Saya juga mitra gitu, bikin Zoom meeting. Siap. Iya kan? Nanti dilihat, oh kan jauh, ntar dulu. Kalau furniture, mereka senengnya ukiran, kan banyak orang Jawanya ya. Iya, betul. Kenapa yang itu? Enggak yang itu. Kedua, kalau bangsa plywood, nanti kan dihitung ekonominya ya. Kalau plywood, gimana? Mereka mau nggak yang plywood? Kalau woodworking, gimana? Dibalik, kalau kamu punya hutan, saya masih butuh untuk hutan tanah, untuk paper kita ini, kita masih impor. Nggak cukup bahan bakunya. Pertanyaannya kalau impor dari sana itu mahal apa enggak gitu kan? Jadi kalau dari Pak Dukuh bisa ngatur B2B meeting, fasilitasi, sana nyiapin berapa pengusaha, kita nyiapin berapa pengusaha gitu ya, APA anggota. Karena tadi kan APAI dan FKMPI kan. Jadi saya itu ketuanya hulu hilir. Saya itu nggak cuma hulu, tapi kalau Anda mau bicara biomass, Anda mau bicara itu, ke saya semua. Jadi saya tuh megang 1,5 juta pekerja lah gitu ya. Gini 1,5 juta pekerja saya nggak ada yang PHK loh. Makanya waktu itu kan itu saya. Nah, tadi terus penegakan hukum gimana penegakan hukum gitu ya? Dilaksanakan. Tahu nggak Anda kan awal tahun ini yang tidak ngerjakan izinnya cabut gitu kan? Udah itu 32 dicabut. Karena memang nggak kuat ya. Dapat izin ya nggak kerjakan. Dicabut Pak. Nah kalau yang lain-lain, kembali lagi kita lihat. Anda tahu lah, yang illegal logging dilihat. Apakah yang nebang apa siapa yang hilir. Tadi. Kalau kebakaran nanti ada lagi, masih ada. Masih tadi di luar apa di dalam konsesi. Itu kalau di ini yang waktu kemarin sebelum 2015 ini nggak terpantau di sininya. Apa yang terjadi akhirnya kan dalam tanda kutip kalah terus ya. Pemerintah kalah terus kan. Jadi sekarang makanya mari kita sama-sama transparan, mari sama-sama kalau udah penegakan hukum itu mari kan hukum itu ada dua ya, hukum administrasi sama hukum pidana. Kalau kementerian itu hanya sampai ke tadi sejak administrasi perdata lah gitu ya. Begitu masuk pidana itu kan urusan penegakan hukum gitu. Jadi itu jalan terus ya. Lah pitland tadi saya sampaikan ya, pitland jangan sampai terbakar. Oleh karena itu bikin kanal blocking segala macam itu kan itu dibuat lah. Sejak peraturan sejak 2016 ya, 2017 juga udah ada wilayah, misalnya namanya tahu nggak kubah gambut pit dome itu udah ada peta-peta yang nggak boleh diapa-apain, lalu dikonsur. Dan juga ada aturan, tuh kan, Anda masang namanya hydrometer tahu nggak? Harus nggak boleh gambutnya itu nggak boleh 40 cm atau lebih kecil gitu kan? Itu harus basah terus loh. Ya udah, tadi saya bilang kan perlu teknologi, pasanglah itu mengukur hujan segala macam. Untuk ininya tempel gitu, pakai satelit track. Jadi yang pemilik di sini, oh sekarang muka air itu sekarang minus 30, minus 40, minus 50, itu kelihatan sekarang. Udah begitulah caranya ya. Jadi ini semua on the record. Nanti kalau ada apa-apa, buka aja semua datanya. Ini baru untuk orang APH juga baru. Kenapa? Dulu kan perusahaan kayu kan ilegal ya, mafia ya. Tahu lah, kita tahu lah. Waktu saya masuk ke dunia ini juga, Pak Indo masuk situ, ya kan Pak Indo ini mafia hitam ini kan. Terus, kenapa Anda pilih saya? Ya kan Pak Indo bisa bikin putih, gitu dia bilang gitu kan. Jadi personal vokasi dari orangnya juga. Saya bilang, saya mau transparan. Apa masalahnya? Bakaran hutan, kerjain. Masalah kedua apa? Deforestasi, kerjain. Illegal logging, kerjain. Gitu. Jadi semua kan dibantu Bapak Ibu. Itu hasilnya. Aku tunggu 15 miliar akhir tahun ini. Gitu kan ya? Ya. Berarti kan enak, karena ada KPI-nya jelas lah. KPI jelas. Karena kalau kita dapat masukan banyak, devisanya banyak, mereka bayar iuran ke APH itu. Iuran saya naik. Gitu. Bisa gaji orang, bisa punya kantor segala macam. Kan gitu tuh. Ya, sama lah kalau pemerintahan ini kan private sector gitu ya Pak Dirjen ya. Sama, kami juga harus laporan APBN setiap tahun, usulnya berapa, dapatnya berapa dari pemasukan. Sama lah.
Baik, terima kasih banyak Pak Indro dan saya pikir kita sudah sampai di penghujung acara and we're ending on a high note bahwa kita baik dari APHI dan pemerintah kita bisa bekerja sama. Tadi juga dengan Pak Dar sudah disampaikan ke depannya kita bisa kolaborasi Pak